Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali. Terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Makanya Gibran, putra Pak Jokowi, memberikan komentar saat ditanya soal fitnah ini. Ya dibantah 100 kali juga percuma kalau ngomong sama orang yang gak waras, kata Gibran. Artinya yang dihadapi memang orang gak waras, yang sudah tidak punya akal sehat, tidak punya nurani yang bersih. Padahal tahun 2024 Jokowi sudah tidak mungkin maju lagi. Tapi kenapa fitnah tak pernah berhenti dan makin menjadi-jadi? Kalau saya lihat ada 2 sebab dari fitnah ini. Pertama, gerombolan yang memfitnah Presiden Jokowi adalah kelompok yang punya dendam kesumat. Karena Presiden Jokowi dianggap musuh yang memberhangus mereka. Kedua, Presiden Jokowi tetap dianggap ancaman bagi masa depan mereka meski Jokowi tidak lagi bisa maju pada 2024, tapi peran Jokowi dalam menentukan penggantinya akan sangat ampuh. Karena itu Jokowi harus tetap diserang, difitnah, dan dibunuh karakternya. Dari golongan yang pertama tadi, mereka yang punya dendam kesumat pada Jokowi ada nama Ahmad Khozinuddin yang kini menjadi pengacara penggugat alias pelancar fitnah ijazah palsu. Khozinuddin adalah tokoh Hizbut Tahrir HTI yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017. HTI memang punya dendam kesumat pada Jokowi karena menggagalkan upaya mereka yang mau menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Sebagai tokoh HTI, Khozinuddin tidak percaya pada Pancasila, UUD 1945, ataupun KUHP yang mereka sebut sebagai hukum tauhid. Kalaupun saat ini dia berlagak jadi pengacara dan beracara dengan KUHP, itu ibarat penumpang gelap, tapi tujuannya untuk merusak dan mengadu domba rakyat Indonesia, serta tidak lagi mempercayai pemimpinnya. Ibarat teroris atau pembajak di pesawat yang menjadi penumpang gelap dalam suatu pesawat, tentu mereka beli tiket yang sama, melalui pintu dan pemeriksaan yang sama, mengikuti aturan yang sama dengan penumpang-penumpang yang lain, tapi beda tujuan. Kalau penumpang-penumpang lain tujuannya ingin selamat sampai tujuan, kalau teroris dan pembajak tujuannya ingin membajak pesawat dan tidak sampai pada tujuan. Seperti inilah modus Khozinuddin sebagai tokoh HTI yang tidak bisa diingkari jejak-jejaknya yang bertujuan ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Dari golongan kedua, Jokowi masih dianggap ancaman bagi masa depan mereka, meski tak lagi bisa maju pada tahun 2024 adalah para pendukung Anies Baswedan yang ngebet untuk tahun 2024. Sebutlah satu akun di Twitter dengan nama @Dr.Tifa yang sangat gencar sebagai buzzer Anies Baswedan, tapi juga sangat gencar memfitnah Presiden Jokowi.
Tweet Tifa yang mengaku dokter itu sebenarnya konyol kalau tidak mau mengatakan tolol. Dia mengaku belajar anatomi, tapi menganalisa dua foto Presiden Jokowi yang berbeda usia. Yang satu masih muda dan berkumis, dan foto lagi usia saat ini dan tidak berkumis juga beda pose. Yang satunya agak tersenyum, satunya tidak. Kemudian dengan mengaku sebagai dokter dan belajar anatomi, tapi yang dijadikan bukti hanya foto, Tifa membuat kesimpulan dungu. Dua foto itu orang yang berbeda. Tifa ini mengamati anatomi atau fotografi. Kok mengambil kesimpulan mengatasnamakan anatomi, tapi hanya dari dua foto saja. Setelah disebarkan fotokopi ijazah UGM milik Presiden Jokowi, Tifa masih membuat fitnah dengan menunjukkan ijazah dia sendiri di UGM yang nama dia di ijazah dengan tulisan tangan yang katanya tulisan tangan yang indah, tapi di ijazah Pak Jokowi ditulis yang katanya sembarangan. Hanya berpatokan pada jenis tulisan di ijazahnya sendiri, kemudian Tifa membuat kesimpulan dungu bahwa ijazah Jokowi bisa dipertanyakan. Bisa jadi Tifa dan gerombolannya ini merasa Jokowi tetap menjadi ancaman bagi Anies Baswedan yang mereka gadang-gadang untuk 2024. Karena itu mereka akan terus memfitnah dan menyerang Jokowi. Atau Tifa dan gerombolannya punya dendam kesumat pada Jokowi soal pilihan presiden. Ya, pilihan mereka selalu dikalahkan oleh Pak Jokowi 2 kali. Baik pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Namanya fitnah, maka tidak perlu mereka capek-capek dan teliti mengajukan bukti. Fitnah ini didesain sebagai propaganda. Letaknya bukan pada kekuatan bukti formil, tapi kekuatan opini publik dan medsos yang viral. Cara-cara mereka persis mengikuti Joseph Goebbels, menteri propaganda pada era Nazi Jerman, bahwa kebohongan yang diulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai kebenaran. Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran, kata Goebbels. Dan ijazah palsu adalah fitnah pada Pak Jokowi yang terus diulang-ulang. Seperti halnya fitnah lain bahwa Pak Jokowi keturunan PKI. Kebohongan dan fitnah itu terus diulang-ulang. Harapan busuk mereka suatu saat itu dianggap sebagai kebenaran. Tampaknya Ahmad Khozinuddin dan Tifa sedang kesurupan arwah Joseph Goebbels. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.